Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua kasus, yaitu toxic relationship dan quarter life crisis. Apa sih yang dimaksud toxic relationship itu? Toxic relationship adalah istilah modern untuk hubungan emosional yang tidak sehat dengan pasangan hingga dikatakan toxic atau beracun. Toxic relationship terjadi ketika seseorang terus-menerus merasa lelah dan tidak bahagia dalam hubungan, dan sepertinya tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan atau konflik yang umum terjadi hubungan tersebut akan tetap berjalan dengan baik bila pasangan mau bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Ciri atau gejala-gejala dari toxic relationship. Yang pertama, selalu dikendalikan oleh pasangan. Jadi, bisa dikatakan toxic relationship ini salah satu pasangan suka mengatur pasangannya secara berlebihan. Yang kedua, sulit untuk berkembang. Sudah menjadi hak setiap orang untuk tumbuh dan belajar setiap harinya. Dalam hubungan yang sehat, pasangan biasanya akan mendorong kita untuk menunjukkan sisi terbaik dalam diri kita. Jadi, karena adanya pembatasan atau kekangan dari pasangan, menjadikan diri kita sulit berkembang dalam hal apapun. Yang ketiga, merasa gagal jadi diri sendiri. Jadi, karena terlalu sering dikekang yang akhirnya menyebabkan kita sering mudah berbohong, menyebabkan diri kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Karena ada suatu respon yang tidak baik saat kita ingin mengembangkan diri kita. Yang keempat, komunikasi yang buruk. Sulit untuk mengkomunikasikan apa yang sedang menjadi problem, tetapi terkadang kita sudah mencoba untuk mengkomunikasikan itu, tetapi tidak ada perubahan yang sampai akhirnya kita tidak ingin mengkomunikasikan lagi. Karena kita sudah lelah, sudah capek, tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Nah, terapi atau cara untuk mengatasi toxic relationship. Yang pertama, ada keinginan untuk berubah. Jadi, dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu hubungan relationship harus mempunyai kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik, bukan baik untuk salah satunya, tapi juga untuk keduanya dan hubungannya. Kedua, kesadaran untuk tanggung jawab. Hubungan harus dipelihara oleh keduanya. Setiap pasangan harus memiliki kesadaran untuk mengerti, membahagiakan, mendukung, memaafkan, dan bekerja keras untuk selalu bertahan walaupun pasti ada banyak konflik di dalam hubungan itu. 3. Belajar untuk mengerti bukan menyalahkan. Nah, hubungan melibatkan dua kepala, dua manusia yang pastinya memiliki banyak perbedaan, maka jangan saling menyalahkan, tetapi saling memahami dan mengerti karakter dari masing-masing. Jadi, hubungan bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, saling berinvestasi. Baik dari wanita maupun pria harus saling berinvestasi. Maka dari investasi di sini yaitu keduanya harus sama-sama berkorban, berjuang, kerjasama mencari solusi, dan mengisi waktu berkualitas bersama. Cara mengatasi toxic relationship. Yang pertama, berjarak sementara. Kita terkadang butuh waktu untuk diri sendiri agar bisa berpikir lebih jernih lagi. Kembalikan cerita tersebut untuk mencintai diri kita sendiri. Bila sudah tenang, beritahu pasangan kita bahwa kita tidak nyaman dengan perilakuan buruknya. Pasangan kita juga harus memahami apa yang dilakukan dan mencari cara memperbaiki hubungan itu. Yang kedua, cari pertolongan dari orang ketiga atau bahkan seorang profesional.
Jika sudah merasa hubungan relationship-nya sudah sangat toksik hingga mempengaruhi kondisi emosional dan mental, maka bisa konsultasi ke psikolog. Kedua belah pihak harus datang bersama ke psikolog, khususnya psikolog pasangan. Psikolog akan memberikan pemahaman dan treatment untuk hubungan yang lebih sehat lagi. Pelajarannya seputar cara mengendalikan emosi, cara komunikasi, cara memperlakukan pasangan, dan lain-lain. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu quarter life crisis. Apa sih yang dimaksud dengan quarter life crisis itu? Krisis per 4 abad atau quarter life crisis adalah periode dalam hidup yang dipenuhi ketidakpastian. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, aspek ketidakpastian ini bisa meliputi apapun terkait tujuan hidup, mulai dari pendidikan, karir, asmara, keluarga, dan keuangan. Nah, quarter life crisis seringkali dialami oleh orang berusia 20-an sampai 30-an. Selanjutnya, gejala atau ciri-ciri dari quarter life crisis. Yang pertama, mulai meragukan diri sendiri. Jika kamu merasa keraguan dan dengan banyak aspek dalam hidupmu, bisa jadi kamu sedang berada di tengah quarter life crisis ini. Merasa tidak aman, kecewa sangat mungkin terjadi dan mengganggu pikiranmu. Yang kedua, merasa terjebak. Kamu seperti tidak tahu apa yang diinginkan dalam hidup, juga bisa jadi beberapa hal berjalan tidak sesuai dengan keinginanmu, sehingga kamu merasa terjebak dan tidak dapat bergerak kemana-mana. Yang ketiga, merasa tertinggal dengan lingkungannya. Ketika kamu merasa ini, mungkin kamu akan membandingkan dirimu dengan teman-teman atau lingkungan di sekitarmu, mulai dari sisi hubungan asmara, pendidikan, karir, bahkan kemampuan finansial bisa jadi sangat membuatmu merasa tertinggal. Yang keempat, tidak mempunyai tujuan yang jelas atau tidak yakin dengan tujuan hidup. Sebelumnya, orang-orang merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan hidupnya. Bahkan tidak sedikit yang merasa kesulitan dengan menentukan keinginannya, baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun profesional. Selanjutnya, cara mengatasi quarter life crisis. Yang pertama, hindari memendam sendirian. Buatlah dirimu berada dalam lingkaran orang-orang yang dapat dipercaya. Dukungan dari mereka akan membuat semangat kembali hidupmu. Kamu juga bisa berbagi kecemasanmu pada psikolog agar kamu dapat mengatasi kecemasan dengan lebih cepat. Yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ketika kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, kepercayaan diri biasanya semakin menyusut. Lebih baik fokus apa yang bisa diperbaiki dalam diri kita. Belajarlah mengurangi kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, kenali diri sendiri lebih jauh. Cari tahu hal-hal yang membuatmu dapat termotivasi dan bersemangat menjalani kehidupan. Langkah ini penting supaya kamu bisa memiliki tujuan hidup yang jelas, juga menghapus berbagai keraguan, kebingungan yang selama ini mengganggu kamu. Yang keempat, catat rencana hidup. Mulailah merencanakan hidup dengan mencatat berbagai hal yang penting. Dengan begitu, kamu akan memahami prioritas hidupmu serta rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Juga kamu bisa melakukan apa saja yang perlu kamu lakukan untuk mencapai rencana hidupmu yang sesungguhnya. Yang terakhir atau yang kelima, ingatkan diri bahwa kondisi ini normal. Krisis per-4 abad ini adalah bagian dari pencarian jati diri kita. Demikian pembahasan tentang toxic relationship dan quarter life crisis. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.